caleg-caleg kita, semoga mereka kuat jiwa raganya, sehat mentalnya, dan selalu bertakwa. Dan saran saya berikutnya, yuk kita galakkan tahajud tidak di rumah, tapi di masjid. Ya, itu lebih dahsyat lagi. Karena negara kita yang sekarang memang dalam keadaan memprihatinkan. Apa yang bisa kita lakukan? Katakanlah kita uang nggak sebanyak mereka, tapi kita punya Allah. Ya, Allah itu pusat bank kita ya, menurut saya pusat segala pertolongan kita gitu. Nggak ada apa-apanya mereka itu, betul? Mereka nggak ada apa-apanya, tapi Allah adalah segala-galanya. Baik, ini kita putar, Nur Sewu. Minta izin saya sambil melantunkan sholawat asyigil ya, setuju? Nanti boleh mengikuti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asigli zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya 1, 2. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asigli zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyirri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyighi zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyighi zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Biarkanlah yang zolim akan hancur dengan kezolimannya sendiri. Dan semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang tegak dengan tauhid kita. Saya kembalikan acara kepada Ustadz. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk infaknya. Allah selalu bersama orang-orang yang mau memberikan sebagian rezekinya untuk jihad di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sesuai dengan jadwal akan ada penyelesaian urusan ini sampai jam 5:15 sampai kita nanti berfoto bersama pembagian sertifikat.
sholat maghrib. Dan tentu pada hari ini kita selesaikan materi kita. Sebelumnya kita minta kepada teman-teman agar infak yang dikumpulkan segera dihitung, biar diketahui jumlahnya untuk diberitahu, supaya acara-acara kita ke depan tidak was-was ya. Terus terang saja, selama ini kegiatan ini kita jaga dengan uang kas yang sudah kita punya sejak 2 tahun ini. Kita masih punya uang jaga-jaga sekitar 40 juta. Itu jaga-jaga, karena kalau acara di losin kita tidak bisa begitu saja dengan perjalanan yang namanya banyak orang, ada ini, ada tamu. Kalau peserta bayar sekian jumlahnya, terus panitia, kan yang makan bukan hanya peserta saja, panitia juga. Nah, di depan saya ini ada, tadi yang spanduk taruh di mana? Spanduk dari Australia. Satu, kita ada 4 ya. Kalau ada yang berani masang nanti bisa lapor, bisa dipasang. Barusan dari teman-teman di Australia tanya bagaimana. Saya bawa stiker ini bagus menurut saya. Stiker ini isinya 5 partai ya. Ya, partai pengusung dan partai pendukung. Ya, kalau pengusung kan jelas partai PKB, partai Nasdem dan PKS. Kalau pendukung partai Umat dan partai Masyumi. Ya, ini ada stikernya, ada sejumlah 50 buah dan saya akan berikan, mesti bila nggak cukup minimal 1 orang 1, dan Anda tempel di tempat yang bisa Anda segera kirim fotonya ke saya untuk kita nanti bisa dapat jumlah yang lebih banyak. Kita coba, mumpung ada yang mau nyiapin barangnya, cuman kita naroknya berani nggak gitu. Ya kan, kalau kita jangan udah dibikinin begini ntar uang talinya mana, uang rokoknya mana. Kalau itu lagi ditanya, ya ada di mana-mana. Nah, teman-teman, ada 2 atau 3 hal. Pertama, materi belum kita selesaikan. Tapi tadi di siang hari mestinya ada pemilihan ketua pendidikan politik Islam angkatan keempat. Nah, sebenarnya hari ini saya mau bikin agak lebih seru gitu. Tapi paling tidak kita akan panggilkan dulu Ibu Marjana. Bu Marjana ada di mana? Di situ aja, nggak usah kemari. Bu Marjana dalam penglihatan selama hampir 3/4 hari bahwa Bapak yang di sini yang layak jadi ketua alumni angkatan siapa? Yang pakai kacamata yang mana? Yang sedang nulis. Pak Nur Ahmad belum dipilih, ini kita lagi sengaja, kita coba teman-teman panitia kan bergaul seharian ini kan punya pengetahuan. Saya akan panggilkan Mas Catur di luar ya. Pak Anwar dari interaksi sehari ini, menurut Pak Anwar yang cocok jadi ketua alumni daripada angkatan keempat ini siapa? Alasannya apa, Pak? Tadi dalam kata-kata itu nyadar jadi banyak kata-katanya ya. Oke, Pak Aman boleh duduk, nggak boleh nolak. Forum ini ya nanti permainannya cuma lewat WA doang. Nggak kemana-mana main di WA. Sama juga Mbak Kendi gitu ya. Mbak Kendi kan juga ketua alumni angkatan ke-3 ya. Iya, mainnya cuma di WA saja. Belum diputuskan, ini baru 2 nih ininya kan, kita tinggal. Sekarang mana Mas Catur udah masuk? Udah antum aja Doni. Menurut Mas Doni, bapak-bapak yang layak jadi ketua alumni siapa? Pak Bambang. Nah, tinggal. Jadi gini, sekedar dipahami, ketua alumni ini nanti dalam grup cuma berdua dengan saya, adminnya. Tugas kita hanya untuk memastikan bahwa semua yang pernah ikut namanya tercantum dalam grup itu.
kita nggak banyak hal, minimal informasi kalau ada apa-apa yang sifatnya kita jadi kalau ada apa cepat tahu, ya. Kita ingin rapikan betul karena pernah terjadi ada angkatan keberapa, kita punya angkatan sekian jumlahnya pas di grup nggak pernah lengkap. Nah dengan gini kalau itu nanti agak repot sedikit siapa yang terpilih. Sekarang gini, antara bapak bertiga, menurut pengakuan bapak yang paling cocok jadi ketua alumni angkatan keempat siapa? Menurut Pak Aman dulu deh. Menurut bapak saya belum apa namanya? Pak apa namanya? Iya, Pak ini nih. Kalau saya beri usul satu lagi, Pak. Siapa? Pak Teguh ini, Pak. Ini orangnya gini, Pak. Pak Teguh. Saya ya. Ini sering jadi satu sama saya sama. Oh gitu. Ya, saya pikir saya tidak akan melihat ini sebagai sebuah kompetisi. Ini sekedar kalau dalam hadis Rasulullah kan, kalau engkau jalan berdua, tentu kan satu yang akan jadi orang yang dianggap ya kalau kena, ya pemimpin tanda kutip lah gitu. Bu Marfuah mau mendukung yang sudah ada atau punya usulan baru? Yang sudah ada. Siapa? Belum. Belum. Oh, baik kalau gitu teman-teman semua kita nyatakan dengan tulus kepada sahabat kita Pak Aman sebagai Ketua Alumni Pendidikan Politik Angkatan keempat. Bagaimana, setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya. Jadi untuk Pak Aman diberi waktu sekitar 3 sampai 5 menit untuk memberikan atensi dan apresiasi posisi. Kita bukan struktur Pak Aman, kita yang penting ada kelompok, ada orangnya, ada ininya, ada bapak kek. Silakan Pak Aman. Tolong mic-nya dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu ma'akum binal aliyah. Yang saya hormati Ustaz Alfian, yang saya hormati teman-teman senior saya, khususnya Ustadz Zarkoni, dialah atasan saya, dia ketua pakar Dewan Pakar PKS, kebetulan saya anggotanya. Dan kebetulan juga saya diberi amanah jadi ketua Bakorsi Kabupaten Kota Magelang. Ini merupakan tanggung jawab yang berat bagi kami, tapi siapa tahu, justru inilah yang barangkali yang akan meringankan kita di sana. Mungkin kalau haji ada sifat riyadnya. Kalau infak ada, kalau seperti ini tidak ada sedikit pun yang kita ada sifat riyad. Karena hanya kita sama Allah. Kalau kita sebagai gunung Pak Anies, Pak atau Pak Muhaimin, kita nggak kenal mereka. Kita tidak mengharap dari mereka. Mereka jadi presiden, kita tetap seperti ini. Jadi bentuk kita itu lillahi ta'ala di sini. Kalau seorang pejabat, oh saya mengharapkan, kan nggak ada yang dari sini, kalau Pak Amin pengen jadi komisaris, kan nggak ada. Inilah bentuk kok. Menjadikan kisah nanti di kita. Demikian yang bisa sampaikan. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Aman jadi ketua alumni, sementara memang kita tidak menambah, tapi ada fungsi kedua dan ketiga, yaitu bendahara dan sekretaris. Supaya nanti kalau ada uangnya atau
Kita tetap media utamanya baik chat-chatan aja, kita nggak ada rapat-rapat begini. Mungkin kalau suasananya genting banget, tapi mungkin belum pernah kita lakukan itu. Pak Zarkoni apakah merestui sahabatnya ini jadi setuju? Ya, udah, ketuanya udah setuju. Sekarang untuk sekretarisnya saya tawarkan pada Pak Amun mau ngambil sendiri atau yang tadi duduk 3 nama itu langsung bagi fungsi aja. Langsung dulu dong. Yang tadi ya Pak Bambang, Pak yang pakai kacamata tuh Pak. Kanur. Sama-sama Magelang ya? Iya. Nah gini, karena kita ini udah harus dipahami kan acara kita kan sudah dimaknai acara se-Jawa Tengah. Nah, kita berharap kalau ketuanya dari Magelang, sekretarisnya Mas Bambang Jogja ya? Iya, Jogja ya? Oke, Pak Bambang Jogja. Yang dari Semarang? Nah, gitu. Pak Gatot yang mana? Nah, udah, jadi sekretarisnya Pak Bambang, bendaharanya Pak Gatot, ketuanya Pak Ahmad. Ya, diingat-ingat buat teman-teman supaya nanti, karena di alumni kita udah nggak terasa udah 4 angkatan. Kalau nanti 1 angkatan sampai 10 segala macam, ternyata di titik tertentu Pak Anies Baswedan bersedia ketemu dengan kita. Nah itu kita kabarin teman-teman gitu, ya supaya kita enak. Jadi nggak ada yang ikut itu. Saya mau ikut saya mau ketemu, bisa. Karena kita kalau nanti bisa jumpa, bicara strategis. Karena nanti musim-musim kampanye mungkin kita akan hadir sebagai menjadi trigger atau menjadi striker atau menjadi eksekutor ya. Yang jelas saya minta kepada Pak Budi atau teman-teman supaya diingat, ini agak lupa saya ini. Kalau Mbak Kenny, sekretarisnya siapa? Zahra masih ingat ya? Orangnya nggak ada. Bendaharanya? Oh, yang uangnya banyak. Iya, amin. Ya, saya pikir itu. Sementara sekarang kita inikan dulu, dengarkan dulu laporan keuangan masuk berapa? Alhamdulillah terkumpul 850. Alhamdulillah. Nah, sementara supaya nanti lebih dirapikan, uang yang masuk ini kalau dikumpulkan secara secara perjalanan acara ini, bendaharanya Pak Gatot ya? Pak Gatot megang uang malah jadi ingat. Uangnya diserahkan ke sentral aja nggak apa-apa ya, ke pusat aja ya. Nah buat Bu Marfah, uang-uang yang pernah masuk atas nama ini tetap ada catatannya gitu. Supaya ke depan kita self cost, nggak pakai uang yang kena tabungan kita. Selama ini kita nutupnya begitu, karena nggak bisa. Secara logika kegiatan untuk sampai pada sebuah recovery cost-nya agak berat. Selalu harus bukan nombok sih, kepake uang yang kita punya. Kita mau kan kalau yang udah ada nambah terus gitu Pak ya. Jadi enak kalau ke depan kita punya berapa uang kas 40 miliar kan gitu. Nah, ceritanya jelas gitu kita mau apa. Gimana Bu Marfah ya, mudah-mudahan diingat ya. Oke, jadi Pak Agat, yang penting Bapak punya catatan pengetahuan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut sambil ada hal-hal apa gitu. Oke? Yang dulu angkatan keempat, ketiga, ingat nggak terakhir berapa? 650. Iya, yang penting punya pengetahuan teman-teman. Tiap angkatan, jadi ini bukan karena di sini dimanfaatin, kubur-kubur, enggak. Yang dulu juga begitu. Ya, jadi supaya kita setiap kegiatan itu ada ke depannya kita cara yang lebih tidak lanjut. Kita selesaikan dulu acara kita nih yang berlanjut ini. Setelah ini dialog dianggap selesai jam 4:15. Nah terus nanti kita akan ada 1 jam ini cukup lama. Saya coba nanti pakai pola lain dan saya minta kepada Pak Budi untuk mengumpulkan semua panitia yang masih ada. Saatnya jam 4:15. Kita akan lakukan perbincangan yang saya mohon pada Pak Mufti, baik rekamannya, dan saya minta yang bisa notulen, karena kita ingin acara kita ini jangan sekedar dinikmati oleh kita, tapi kita tidak bisa melakukan
elaborasi, ya. Apalagi di sini ada ketua Dewan Pakar PKS yang mungkin pergaulannya sangat luas dan pengalamannya sangat dalam. Kita bisa minta, kita mesti bagaimana. Ya, jadi intinya selesaikan materi, kita usahakan jam 4.15 selesai, karena kita akan masuk materi berikutnya adalah kegiatanku setelah ini. Ya, karena menurut saya kalau ini saja berani aja, berikrar tanda kutip, kita berani menyatakan bahwa alumni pendidikan politik angkatan keempat bersama dengan panitia yang ada siap untuk menjadi panitia nasional, misalnya begitu. Artinya untuk acara kita tanggal 12 itu belum tugasnya Pak Aman, gitu. Kita jedakan misalnya berapa waktu dan kita hitung nih Pak Aman. Kalau acara kita bersifat nasional, bentuknya kita buat sedemikian rupa, boleh jadi kita buat katakanlah 3 hari 3 malam. Ya, salah satu materinya nanti kita minta Pak Anies langsung yang ngisi. Tapi tentu kita tidak mau ini terumumkan dengan luas. Nanti orang gara-gara itu mau ikut gara-gara Pak Anies, kita nggak mau. Kita maunya orang yang ingin menggerakkan, karena kita kan namanya operasi kuda putih. Kita ingin menghabisi PDI Perjuangan. Ya, jadi kerja kita, maka nanti rapatnya mungkin harus beberapa kali, setiap tahap tertentu kita pola online. Ya, jadi intinya nanti tanggal jam 6.15 kita akan membahas sesuatu hal, 1 jam itu, mudah-mudahan efektif. Tawaran saya dari sekarang kita buat langsung tim kepanitiaan nasional. Nasional itu artinya 2. 1, se-Jawa Tengah dari 35 kota kabupaten dengan keterwakilan yang lengkap. 2, kalau kita berani betul over gigi sedikit, kita akan melakukan acara yang memang berskala nasional. Nah, kalau itu nanti harus diatur antara kesibukan di partai masing-masing, di kegiatan masing-masing. Yang jelas kita akan bikin bahwa tidak ada cerita bahwa Jawa Tengah itu PDI PKB, itu nggak bisa. Ya, bahwa kita mungkin kalau mau nekat, mungkin bahasan rapatnya harus agak lebih terbatas, biar saya bisa menerangkan sosiometrik dan analisa intelijen Medan. Karena memang perang betul ini, ya. Nah, tentu buat Pak Aman ini sebuah tawaran yang seru. Buat Bapak anggota loh Pak. Bapak di sini anak buahnya Pak Aman. Di Majelis Syuro antum pimpinannya di sini anak buahnya. Nah, begitu. Udah terkonfirmasi itu ya. Oke. Baik ya, teman-teman sekalian, kita coba teruskan. Kasih buat Pak Budi mau dulu. Kita masuk dulu di sini ya, tadi yang belum selesai. Tadi kita sedang membicarakan tentang tantangan dan ancaman dalam proses partisipasi politik. Ini sudah kita bicarakan. Ilmiah, halus, kasar, licin, manipulatif. Nah, ini agak serius sekali ya. Fenomena gerakan Islam itu selalu lumpuh karena selalu ada orang yang kemudian kita tidak sanggup menjelaskan. Misalnya fenomena Sufyan Tsauri, ya. Kalau masih ingat latihan militer di Jangto Aceh, ya, itu kan juga manusia unik. Sementara dia orang Brimob, masih dinas, dan dia bisa melatih puluhan anak PI, anak FPI. Fenomena Haris yang pernah ada di Majelis Mujahidin. Jadi buat teman-teman harus tahu, semua organisasi pergerakan itu selalu ada orang-orang yang dianggap tokoh, padahal dia adalah bagian daripada subordinat daripada intelijen. Artinya, waktu diduga apakah NU, akal Muhammadiyah atau yang lainnya memang ada. Ya, fenomena di PI, organisasi saya di PI itu pernah ketua umumnya itu anak Syiah. Bahkan komandan brigade bagian laskar brigade PI itu malah dia selama 24 jam nggak sholat. Sejak dia menjabat sampai kapan saya datangin dia nggak sholat. Itu hak saya kalau saya nggak sholat. Mana bisa Anda bayangkan orang bisa ada di pucuk pimpinan struktur organisasi. Saya membuka ini bukan untuk buka-bukaan aib, tapi nggak mungkin dia itu jadi kalau nggak ada yang garap gitu. Mesti ada yang. Nah, makanya ini kita mungkin bagian, saya juga agak ngeri-ngeri sedap ngomong begini. Oke ya, kita teruskan. Permainan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, intervensi. Baik dari pemerintah, penguasa, pengusaha maupun pihak asing, ASEAN, ANTEK, serta proses dari penghitungan akhir yang ditopang oleh uang, media, dan kekuatan bersenjata.
Pemilihan pemimpin-pemimpin di Afrika hari ini adalah permainan yang luar biasa. Mungkin teman-teman harus sedikit mengatrol proses pergaulan intelektualnya dengan mau membuka file ya, Mardigu Wowi, Bosman Mardigu, coba dilihat. Ya, atau pandangan-pandangan yang muncul dalam beberapa diskusi, walaupun pesan saya jangan pernah melupakan untuk menengok Budi Karabani atau melewat Cak Desta. Kita harus imbang-imbang itu, karena enggak nanti kacau. Dan makanya untuk Alfian Tanjung ini sedang mempersiapkan untuk ada podcast, tapi belum diputuskan format podcast seperti apa. Kalau speak up-nya Abdul Samad ya, seorang Abraham Samad itu udah keren ya. Nah, saya melihat ada garis yang cukup jelas. Syekhul Zaman, maksud saya gini, supaya kita juga punya pergaulan dengan, apalagi kalau bisa misalnya kita bentuk gitu Pak Aman semodel begitu, tapi setiap angkatan punya tugas menekuni podcastnya. Wah keren itu Pak, kita akan punya energi luar biasa ya. Siapa yang akan terus menekuni, menelusuri alur gagasannya Syekhul Fatah ya kan, kalau kita bagi-bagi Pak, keren Pak. Jadi malah jadi gerakan kita ini jadi gerakan yang nggak kebentuk. Kita nggak bisa buru-buru memutuskan ternyata, karena EF sangat jelas itu. Menurut EF kemenangan Anies itu dahsyat. Cuman kan perlu ada kerja-kerja di bawah yang bisa membuat kita, kalau orang komunis desa mengepung kota, kalau kita mungkin orang kota pulang kampung. Ya, saya belum punya istilahnya itu. Karena kalau di kampung dapat penjelasan, apalagi dapat penjelasan selanjutnya dikasih uang, ya, karena uang udah nggak kita, itu tidak dibahas terbuka begitu. Karena memang tidak, dalam ilmu perang, peluru, senjata sama dengan senjata. Kita harus lihat uang sebagai senjata. Rumusnya adalah uang habis, jangan ada yang nangis. Saya kasih saja rahasia, saya bisa menghentikan langkah wali kota Tangerang. Secara pribadi saya nggak punya uang, mungkin Bu Marwah cukup paham itu kepentingan saya. Tapi ketika wali kota Tangerang itu kita kunci, nggak bisa bergerak dia. Saya demonstrasi pertama mulai 1 Juni tahun 1998 dengan 42 orang. Wali kota Tangerang mentertawai kita dianggap nggak ada apa-apanya. Tapi kita sudah punya program, setiap sepekan sekali, seminggu sekali kita demo. Pekan kedua kita 90-an orang. Pekan ketiga, pihak wali kota Tangerang membuat demo tandingan dari 13 kecamatan, 105 kelurahan. Yang hadir sekitar 400 orang, satu orang dapat Rp175.000 tahun 98. Nah hitung tuh berapa puluh juta mereka keluar. Nah tapi karena itu orang bayaran, 400 orang, kita demo ketiga jumlahnya baru 200. Sebelum keempat kita dipanggil, diculik, dipaksa ketemu dengan wali kota namanya Zakaria Mahmud di Hotel Sheraton di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Ringkasnya kita ngobrol, dia ngancem, ancaman dia saya lawan dengan gojekan, dia bilang, Saudara Alfian, Anda jangan membangunkan macan tidur. Lalu saya bilang, kami para pemburu. Para pemburu itu akan senang kalau macannya bangun, kita tembak kepalanya. Marah dia. Nah, dia marah, saya ngerti nih, kalau dalam ilmu politik, komunikasi politik, orang nggak boleh mukul. Kalau mukul kriminal kan, ya, ada yang ngalamin, pernah ngalamin kan di GBM. Nah, akhirnya malam itu juga dikirim orang ngasih uang. Jadi kami tim 3 dari Forum Penyelamat Tangerang ngasih uang dibungkus di lak. Jumlahnya mungkin nggak terlalu besar karena puluhan ribu, ya mungkin antara 3 sampai 6 juta. Teman kami saat itu, teman kita masih idealis. Saya bilang, uangnya jangan dibuka. Masih nurut. Kalau sekarang mungkin nggak bisa lagi, suruh jangan dibuka. Sekarang nurut, besok pagi jam 9 kita antar uang itu ke polisi. Karena kita sudah dikenal sebagai demonstran yang itu tadi semangatnya. Langkas semangat, maju tiada. Jadi kita demo terus setiap sepekan sekali. Nah setelah kemudian demo kita bergerak, maka lawan-lawan politik dari wali kota itu datangin saya, ngasih uang itu sekotak. Tapi saya tidak beritahu sama teman-teman, uang itu saya taruh di bawah kasur. Ada kan demonstrasi kita nggak pernah putus. Dari 800, 900, 1000, 2000. Namanya orang seharian demo kan mesti ada yang makan.
Itu saya bilang, nih buat jadi anak-anak dari mana duit? Ya nggak ada, yang penting kita nggak nyolong, nggak minta, nggak ngemis, saya bilang. Itu jadi artinya mungkin kerja seperti itu masih sangat tradisionalis. Kita perlu rancang untuk ke depan itu. Nah, gerakan ini sebenarnya harus kita bicarakan dengan lebih mempermesra hubungan kita. Karena kalau tidak repot, kata Betawi bilang lah, duit nggak ada saudaranya. Ya, itu uang di bawah kasur tuh nggak tahu berapa tumpuk di bawah rumah saya. Tapi nggak ada yang tahu. Maksudnya nggak ada teman-teman yang tim cek. Kalau tahu kan minta duit dulu kan. Saya yang penting acara jalan. Acara nggak boleh nggak jalan terus gitu kan. Bayangkan orang wali kota Tangerang saat itu, wali kota terkaya se-Jawa Barat. Kalau rapat naik pesawat pribadi, nikahin anak di Mekah. Udah benar-benar kalau orang bilang nggak mungkin dia nggak jadi lagi. Saya bilang nggak ada cerita nggak mungkin. Untuk sebuah peran politik harus ada kerja-kerja yang dibuat dengan rumus yang bervariasi. Di situ mungkin fungsi montir dan koki politik saya bermain. Nggak bisa diomong dari sekarang bagaimana Ahok bisa kita kalahkan. Ahok itu kalah sangat dramatis. Modal 20 triliun bisa kalah. Itu kan duet antara HRS dengan UAT. HRS main atas, saya main bawah. Jadi kita dua-duanya ditahan, sama tertahan di luar negeri, yang satu ditahan di penjara. Jadi sekali lagi untuk nasional ini saya sedang cari waktu untuk, makanya buat teman-teman Jawa Tengah, orang tetap menyebut kemenangan politik 2024 tergantung Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah bisa membuat down mental kelompok jaringan merah, ini mungkin kita harus diskusi mendalam untuk menembus barikade mereka. Jadi buat teman-teman, kita akan sampai kepada wilayah permainan politik, operasi politik. Nah, untuk khususnya buat Mbak Rizky, Mbak Kendi, Anda berdua jangan terlalu ikut yang jauh, yang jelas Anda maju dan menang. Bapak maju gak? Pak Aman maju? Pak Bambang nyalon? Pak Gatot dapil mana? Kota Semarang. Bapak, jadi yang maju-maju alumni kita harus jadi. Nah, caranya itu tentu harus dibicarakan, jadi itu bisa jadi langsung atau menjadikan, karena kalau di situ sudah ada incumbent, lalu kita paksa juga kita harus jadi, sementara sejarah dan potensi nggak bisa membuat kursi bertambah, akhirnya jadi stres nanti. Ya, mudah-mudahan teman-teman menangkap ya kecepatan saya memberikan pendapat ya. Kalau misalnya Mbak Gendi ini calon yang pertama incumbent untuk daerah Yogyakarta, ya kalau Mbak Rizky saya udah lihat potensi cukup besar. Yogyakarta itu pemilu 55 digabungkan antara PNI Partai Nasional Indonesia dengan Masyumi dengan NU, itu tiga digabung Pak Ahmad, yang menang PKI. Ya kan Pak ya, sejarah Jogja itu sejarah merah. Jadi bayangin digabungkan suara PNI Soekarno, Masuminya Pak Nasir, NU-nya terahnya daripada keluarga NU, itu tetap menang PKI. Jadi PKI itu di Jogja itu hampir 60-80% menang. Makanya itu akar sejarah termasuk Semarang. Dan itu di backup oleh Keraton. Iya, artinya kan faktanya menang, Pak. Kalau politik kan kalah dan menang, mau di backup Keraton, mau sama Jin Gundul, mau Nyiroro Kidul, kan gitu kira-kira kalau bahasa politiknya kan. Oke, Pak Aman, kita buat sejarah Jawa Tengah. Pak, antum sebagai warga dan senior kita juga bantu. Pak Gatot siap maju di Semarang jadi anggota DPRD tingkat 2 ya, kota ya. Bismillah. Mbak Rizky siap jadi? Oke. Mbak Kendi? Oh gitu. Yang datang sekarang? Mana dia dok? Bapak di kota? Kabupaten? Tandemnya Mbak Rizky semua. Bagus kalau tandem. Saya satu Pak. Oh, satu ini. Pesaing. Iya. Pesaing penopang atau pesaing bermusuhan? Saya penopang. Nah, penting begitu. Supaya gini, saya ingin katakan teman-teman, ini saya bisikin dalam konteks pertemanan. Lo punya jatah atuh. Lo berebut mau jadi semua, ntar jatuh diambil orang. Tuh, bahasa gue tangkap tuh kalau bahasa Betawi ini. Ini jatah kita atuh nih, Pak ya. Ini kita bekelahi sengkat-sengkatan. Hari yang ngambil orang lain. Nah sekarang tinggal kalau Ridho misalnya
Bu Rizky jadi. Antum tetap kerja keras, nggak boleh enggak. Soalnya orang lihat gila ini. Nah, saya berharap gitu juga Pak Gatot. Di PKS sekarang berapa orang DPRD? 9 Yang dapil antum? 9 orang. Enggak, di dapil antum. Iya. Yang udah jadi, yang sekarang antum sendiri. Yang sedang. Yang ini maju ke provinsi. Oh, kosong. Kosong. Antum jadi bersaingnya sama semua. Sama. Udah jadi kalau gitu. Ya. Nanti perbincangan yang detail itu tergantung diskusi spesialis, nggak bisa umum nanti. Kemarin saya udah ketemu dengan Ustadz Ismail, Ketua PKS Jakarta Pusat. Saya ketemu juga Al Mansur, Ketua PKS Jakarta Selatan. Jadi saya lihat teman-teman PKS seperti cara berpikirnya Pak Aman, kayaknya mereka nyamber ke saya. Wah, sayang ini. Kalau mereka lagi nyiapin Jalan Bangka mau ngadain. Nah, maksud saya teman Jawa Tengah, jangan sampai saya ketarik jauh. Ayo, saya memang sedang di Jawa Tengah, tugas saya kan sedang melakukan ini. Kita selesaikan dulu ya. Jadi tidak ada yang tersisa. Mana yang tadi yang belum diperkenalkan Mbak Rizky? Caleg yang lain? Nah, terus? Yang mana? Udah, ini kan udah tadi. Kayak antum sudah ya, semangat ya. Jadi ya, tetap jadi. Walaupun nanti yang jadi yang lain, saya nanti akan kasih bisikin teknisnya gimana biar jadi semua. Walaupun yang ada di kantor satu orang. Ada begitu. Kalau jadi semua nggak mungkin, logikanya nggak. Lagi partai baru, satu aja bagus ya kan gitu ya. Mana lagi Bu Rizky? Bu Rizky. Dapilnya sama. Nanti beda dapil. Wah keren ini. Berarti tandem ya. Wah jadi nanti kita perlu bahas khusus kalau gitu. Keren ini. Pak Aman bantuin saya ya. Bantu mikir. ya Pak ya. Kita mainkan. Jadi kita harus gini Pak. Kemenangan teman-teman kita yang tidak ada persoalan secara akidah. Kemenangan teman-teman kita yang tidak punya persoalan secara muamalah atau secara ukhuwah. Kita harus supaya kita melihat kemenangan teman kita itu dengan semangat wal mu'minin wal mu'minati kalbunyanuhum yasuduhum ba'duhum ba'duhum. Keren itu. Jadi gak ada kalau nggak PKS nggak Islam. Wah, dari mana ngajinya? Ya, Islam ya Islam. Nah, cuman mungkin kalau Hizbut Tahrir dia ngadain acara gini juga nih mereka nih. Namanya DSK. Ya, demokrasi sistem kufur. Ujung-ujungnya jangan ikut pemilu. Waduh, kacau lagi urusan dah. Udah habis, Mbak Rizky. Oke, sekarang Mbak Candy temennya ada nggak yang dibawa ke sini? Ada Pak Bina sama istri. Oh, Pak Bina yang kemarin ketemu saya di sana ya? Mana dia? Sip. Istrinya? Oke, ini mereka nih kader PDIP ya. Iya beneran, bukan gojekan. Mereka PDIP tapi mereka sudah sampai kepada batas Umar bin Khattab. Ya luar biasa ya. Ya betul, saya udah ketemu beliau kemarin, kita udah ngobrol ya. Hanya teman-teman ini jadi seru deh sejarah kita nih Pak Aman nih, apalagi warganya Pak Aman nih. Ini unik nih. Makanya nanti kalau kita tanggal 12 kan kita rencanakan di Solo. Nah kalau di Solo itu mungkin nanti panitianya cukup teman-teman Solo, teman-teman di sini permintaan saya siapkan peserta. Atau jadi peserta lagi. Mau tahu contohnya? Ini orangnya. Ini jadi peserta terus. Ini jadi peserta terus. Kalau Bu Marwa ada 10 kali. Oke cukup ya, kita selesaikan ini. Ada Pak Bambang satu sama istrinya. Oh, mana dia? Pak Bambang. Diri. Oh, istrinya mana? Sama istrinya. Oh, ini satu dapil juga ya? Iya kalau provinsi satu dapil, cuman bukan salah. Oh iya, tapi kan dukung kan? Iya. Tapi dukung aku kan. Nah, itu penting. Itu yang Jadi penting. kita berangkat ke mobil bareng-bareng. Iya. Pokoknya maksud saya gini, rumus dari saya tolong dipegang. Karena kalau udah begini kita bisa menang semua. Paling enggak kalau enggak semuanya jadi, tapi semuanya senang. Gitu. Saya nih enggak nurusin deh, saya pengalaman begitu juga. Jadi kita maju semua, nggak mungkin kan? Cuma satu. Kalau lu berebut, diambil orang. Nah, sekarang kita siapa nih yang paling cocok? Oh, ini Bapak yang maju. Nah, yang begitu itu sebenarnya biasa dilakukan oleh Mas Sumi dulu. Iya, dulu kalau Mas Sumi itu paling nggak mau berebut posisi. Yang saya tahu begitu, mungkin satu-satu ada juga yang ambisi.
Oke, kita masuk sebelum kita tutup, masih ada 5 menit. Mana? Ini. Pak Sutiano mana orangnya? Pak Sutiano, assalamualaikum. Semangat ya Pak. Bantu Bu Rizky ya. Sampai jadi, sampai dilantik, menarik ya. Pakai cadar jadi anggota DPRD tingkat provinsi. Wah, iya dahsyat ini keajaiban dunia. Oke ya. Gerakan fisik atau melumpuhkan fisik dan mental. Jadi artinya materi ini nanti perlu kita ulang. Ya, sebagai bentuk-bentuk turunannya kayak gimana gitu. Berupa serangan fisik. Kita ingatkan di musim Pilpres tahun lalu 2019 itu sebulan penuh itu Pak siapa? Wapresnya Pak Prabowo. Sandiaga Uno itu nggak bisa bergerak sebulan. Ya kan? Oh, iya Sandiaga Uno itu kan sempat antara dia kena sihir, kena itu. Nah yang begini-begini mungkin nanti kalau kita ini bisa kita saling bertukar pengalaman. Serangan bersenjata dan operasi 3K misalnya dialami oleh Habib Rizik, kasus Firza Hasan. Itu saya dapat langsung omongan dari Kiai Haji Arifin Ilham. Jadi operasi pembuatan video yang Firza Hasan diduga begini begitu begini dan begitu dengan Habib Rizik itu benar-benar super canggih. Hampir saja Firdanto percaya. Syukurnya cepat terakses dengan Dr. Herman Shah, dosen ITB Telematika, untuk membuktikan bahwa itu videonya video editan, video hasil olahan. Artinya cerita ini bisa terjadi pada saya, bisa terjadi pada Anda semua. Ya. Maka ini betul-betul gampang-gampang susah. Serta operasi black magic. Kalau black magic ini yang saya sempat tahu tuh, ketika dia masuk ke TPS, yang ada cuma gambar PDIP aja semua. Itu yang harus dilawan dan itu memang terjadi. Kalau PDIP kan memang mengakomodir Molimo, ya. Molimo itu memang mainan mereka, minum-minuman, madat, perempuan, main. Ya, walaupun kita juga tetap harus antisipasi. Bagaimana kita bisa menang? Nah, mudah-mudahan para caleg dan pendukung caleg memperhatikan ini. Syarat kemenangan itu yang pertama adalah yakin akan pertolongan Allah 100% bagi segenap kaum muslim di semua pertempuran dan peperangan politik. Ini persoalan kita di sini, kita menganggap permainan politik hanya sekedar ya sudah, kalau kalah ya sudah. Tempur dulu sampai jadi. Saya kok nggak pernah bisa jadi, ya iya saya nggak ada yang ngurusin. Saya maju nggak pernah ada yang ngurus, saya nggak bisa. Secara ilmu akhlak juga nggak ada. Dalam Islam tuh, pilih gue dong, nyalek nih, nggak bisa kan? Ya harus ada yang ngolah gitu kan, yang namanya itu. Itu saya inginkan pada hari ini, saya akan menjadi orang yang akan turun total untuk memberikan titik totok, jalur curang, varian kecurangan, tahapan-tahapan, dan kalau orang main gitar itu kan kalau sudah ahli, dia nggak liatin senarnya lagi kan. Mudah-mudahan dipahami itu. Yang berikutnya, maksimalkan partisipasi pemilih, baik secara sempit atau kesadaran situasional, sadar akan bahaya penguasa fasik, Kristen, Syiah, Cina, dan lainnya sebagai penjajah dan penjara. Kelompok-kelompok musuh Islam yang sangat, dia nggak akan pernah. Anda tahu Guru Bajang itu seorang yang soleh. Betul, dia digarap oleh MSS. MSS itu adalah lembaga intelijen Cina. Kemudian akhirnya dia menikah dengan ponakannya Luhut bin Sarpanjaitan. Ini permainan gila memang. Jadi si perempuan ini masuk Islam. Memang enggak. Kalau pura-pura kita nggak tahu. Maksudnya dia menikah lagi dengan seorang mu'alaf perempuan. Jadi emang terus terang teman-teman. Nah itu yang kita sering terlalu lugu melihat persoalan. Ya, karena dia adalah seorang ulama hafal 30 juz. Dulu dia jadi gubernur pertama kali kan dari Partai Bulan Bintang. Ya, itu pentingnya, maksud saya pengetahuan ini cukup untuk kita di ruangan ini. Ya, bahwa sekarang beliau ada di Perindo itu urusan dia. Walakum waluna. Kita nggak tahu lagi. Maksud saya, semua caleg-caleg yang ada di majelis ini berhitung. Apakah Anda akan menjadi dengan kepastian atau Anda ikut menjadikan?
Kalau saya mau tanya Mas, kalau saya tanya, milih, ini dapil nih kursinya satu nih karena partai baru. Menurut Anda antum harus jadi atau Bu Rizky yang harus jadi? Saya harus jadi. Ya kalau saya terserah Allah. Oh, bukan. Iya terserah Allah, saya juga setuju sih. Saya nggak nolak. Tapi dalam logika partisipasi kan partai baru dapat 2 kursi di sebuah dapil, ya Pak ya, Pak Penasehat. Iya. Ya. Gimana? Antum harus jadi atau Bu Rizky boleh jadi atau gimana? Ya kalau menurut apa itu dari segi materi itu memang kalau manajemen kan juga di samping ada orang juga ada uang. Terus saya sendiri juga menyadari bahwa saya sendiri tidak beruang gitu loh. Jadi ente udah kalah sebelum perang. Sebelum Udah, nanti kita ngobrol lebih setengah kamar kalau terbuka ini kurang enak. Udah, yang jelas nanti kita akan ada acara di Jogja tanggal 26. Ya, teman-teman yang hadir yang tahu, kalau nggak ikut yang penting tahu dan bantu kirim beserta perwakilan. Kalau mau ikut syaratnya satu, tepat waktu, sepenuh waktu, jadi nggak ada. Ya, panitia juga begitu. Oke, kita tuntaskan dulu nih, udah lewat waktunya. Sadar akan kemenangan kekuasaan politik merupakan modal perjuangan. Ketika ada seorang yang tidak alim, agamanya biasa saja, tapi dia berpuasa dengan orang yang bacaannya fase, kori yang skala internasional, ya, hafal 30 juz, hafal 10.000 hadis, tapi dia nggak punya apa-apa. Artinya dia cukup, tapi satu sederhana, tapi dia gubernur yang belain agama, nyumbang orang buat bangun pesantren, memudahkan beasiswa. Kita tidak dalam konteks menghina ya, dari segi fungsi ke depannya gitu. Seorang yang hafal Quran, dia pinter sendirian gitu, pinter toh, dengan seorang kader Islam yang punya kekuasaan. Menurut Anda orang berilmu yang sebatas baru mulai berilmu, dengan orang yang berkuasa dengan banyak hal yang bisa dia lakukan untuk kepentingan Islam, saya tanya pada penasehat kita, mana yang bagus kita? Yang mana? Iya. yang mana Pak? Enggak, ini dulu. Oh, nggak ngikutin. Coba kalau nggak ngikutin saya dipaksa ngulang lagi. Gimana Pak Ahmad? Nah, artinya bukan kita meremehkan ini, tidak. Karena kalau ini kan kita bisa jadikan guru besar, jadi guru tetap. Kalau di sana cuma dikasih, katakanlah honornya cuma 500.000, kalau ini kekuasaan ada 50 juta setiap bulan. Clear kan? ACC, APBD, kan? Oh iya, saya ngalamin itu waktu pembekalan kodam-kodam se-Indonesia itu. Salah satu panglima kodam itu namanya Sarifudin Tipe. Dia nanya, Alfian kalau sosialisasi ini butuh berapa? Karena ini panglima, dia ada anggaran operasional. Ketika saya menyebut sejumlah uang, dia langsung iya. Itu jadi kekuasaan itu punya otoritas sih, sehingga banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Jadi orang yang tadi bukan Alfian ini ngajarin kita berpikir lucu, tidak. Kan ini hebat, bacaannya bagus, apalagi bagus. Ini, nah dengan kekuasaan dia mungkin nggak usah dikasih banyak, tapi dikasih jadwalnya banyak. Emang aman ya? Walaupun honornya 500.000, tapi sehari ngisinya 25 pengajian. Ya kan? Walaupun dia kelengar, dikang jengking gitu dia. Nah yang berikutnya adalah keberadaan media center. Baik dalam bentuk terpusat ataupun yang sifat terdesentralisir. Hal ini minimal ada tim IT jihadis, tim IT yang tidak ribut, uang pulsa belum ada, ini gimana, kontrakan rumah belum bayar, Bu Kendi belum bayar, nah akhirnya nggak jalan tuh, lagi ngibut berhenti karena nggak ada duitnya. Mesti ada, kalau nggak diri kita langsung. Syukur-syukur tetap ada. Ini yang sangat dijaga betul oleh Habib Rizik. Ya. Soalnya Ustaz Munarman alhamdulillah sudah di luar, jadi banyak yang bisa dikerjakan. Posko umat. Nah ini saya ingin katakan teman-teman, ini jadi penting.
Posko umat baik yang sudah ada maupun yang bisa difungsikan, ini sebenarnya konsepnya konsep P3 dulu. Saya kasih tahu aja. Kalau misalnya ada posko Mbak Rizky dengan teman-teman dari PKS, nanti ketika ada gangguan dari yang lain, kita menghadapinya bertiga, keren kan? Walaupun kita nggak banyak orangnya, dengan kita dari berbagai kelembagaan partai, ya posko kumpul-kumpul. Kalau nanya di mana rumah Mbak Rizky di sana, ya nanti kalau dibincangkan dalam bentuk-bentuk apakah yang virtual, apa yang fisiknya atau berupa fisik dan segala macam. Waktunya harus diselesaikan sebelum lagi ini. Apa kerja kita? Kerja politik kita untuk menghadapi, terutama buat teman-teman yang maju, walaupun yang tidak maju bilang punya pengetahuan, dan buat Pak Aman untuk mengarahkan teman-teman PKS yang berjumlah 20 orang yang belum hadir semua itu sekarang. Bagus juga sih Pak Aman nggak hadir semua, nggak muat kalau sampai hadirnya udah segini. Yang pertama, orientasi tenaga penggerak kemenangan aspirasi pribumi Muslim secara lokal maupun secara nasional. Ini menjadi cakep sekali ketika Pak Aman sebagai Ketua Bakorsi, kita dapat pengetahuan. Saya ingin katakan teman-teman, kita tidak akan masuk jadi pekerja politik praktis murni. Kita akan menjadi pekerja politik praktis strategis. Sehingga nanti ada saat tertentu dalam teori operasi perang, kita akan menjadi peluru nyasar atau penopang di tempat yang tidak diduga musuh. Mungkin nanti udah tahap ke tengah, ke atas baru kita bahas. Supaya, karena dalam ilmu pertempuran, kita nggak boleh orangnya, ini orang bakal lewat semua nih. Ya, kita mainkan. Karena kita nggak punya pasukan yang banyak, nanti mungkin salah satu cara yang akan kita tempuh Pak Aman dan Pak Gatot ya sama Mas Bambang, mungkin kita pakai mekanisme mabit. Itu mekanisme yang sudah langka lagi dulu, masih tahun 80-an 90-an, masih sekarang jarang. Kumpul semua jam 1 kita janji kita sholat malam. Di kita punya imam yang keren namanya Wijdan Ali. Saat Ali baca Al-Qurannya layak go internasional. Yaitu penyadaran dan partisipasi melalui multimedia dan multistrategi. Untuk apa? Agar efektivitas kampanye, edukasi, sosialisasi, visi misi, gambaran perihal kekuasaan. Jadi kalau nanti Mbak Rizky jadi, apa bedanya dengan yang pernah ada? Orang mengalami proses pengimajinasian atau pendeskripsian. Karena sekarang ketika orang itu jadi, dia nggak tahu fungsinya seorang legislator itu. Nah, pembuktiannya mungkin tidak harus nunggu masa reses gitu Pak Aman ya. Nggak harus nunggu ada, kan memang kalau masa reses anggarannya tinggi. DPR RI itu bisa miliaran. Ya, dan punya frekuensi sampai 16 kali kalau untuk tingkat DKI saja. Nah, yang berikutnya adalah mobilisasi pemilih secara masif, sistematis, berkelanjutan, terutama para wanita dan pemula. Karena kalau wanita efeknya kepada suaminya, efeknya kepada anaknya. Kalau pada anak pemula sama temennya, ya, anak-anak remaja itu saling, kita kenal dengan teori geng. Kalau udah ngegeng, bisa bapak ibunya nggak didengerin. Dalam kehidupan anak remaja, yang didengar itu temannya daripada orang tuanya. Kalau dia udah mulai, gitu kan? Nah, maksimalisasi pemilih untuk ke TPS. Dan memilih calon pilihan umat, calon pilihan aku, calon memilih aku. Nah, pengamanan suara dari TPS sampai sidang pleno akhir KPU yang memutuskan menetapkan suara akhir. Terus menerus diadakan pengajian, pendidikan politik terus. Jadi siklus ini bisa kita tambah atau kita matapkan, kita jalan terus. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi saya ingin katakan, saya dengan segala keterbatasan sampai detik ini, ya, memang kondisi saya sangat menurun sebetulnya. Sampai tadi istri saya masih telepon saja untuk segera pulang. Nah, tapi tidak penting itu. Yang saya ingin katakan bahwa kita ingin sampai kepada satu komitmen seorang berjihad di jalan Allah itu, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi langkah perjuangan itu tidak boleh terhenti hanya karena urusan-urusan yang
lebih berdimensi mengasihan diri sendiri. Walaupun kita tetap harus adil dan harus tetap memberikan porsi buat diri kita. Nah, ini mungkin bagian yang tidak akan pernah bisa dideteksi oleh para lembaga survei. Karena Dr. Bonnie Harrigan dalam sebuah penjelasan, ketika mesin-mesin kaum kanan bergerak, maka lembaga survei kita tidak berfungsi. Ya, makanya di sini Mbak Rizky siap-siap. Cek satu. Ya, saya pikir kita harus atur waktu supaya harus azan maghrib berkumandang. Kita sudah foto dan ini nanti stiker akan dibagikan karena cuma ada 50. Terus kita nanti foto bersama dengan, karena mereka akan kirim nanti 100 spanduk. Dan saya pikir kita punya daya go internasional karena dari perwakilan Sydney. Kita cuma dikasih doang, nggak ada apa-apa. Ya. Nah, ini makanya kalau siap pasang, siap ngamanin gitu. Jadi kan keren Pak, berantem sekalian gitu kan. Kan kalimatnya cuma memberi kabar, ada gambar Pak Anies, ada gambar Pak Imin, ada bendera PKS, logo PKS, logo PKB, logo Nasdem. Ya kita nggak bisa tidak, Nasdem memang pengusung, masa mau kita hilangin ya kan, susah juga kan. Tapi ada saudara kita Partai Umat, ada Mas Umi, yang dua ini kan pendukung, udah clear. Oh nanti kita akan fokus aja antara PKS, PKB, Mas Umi, semua umat yang tetangga sebelah ya kita senyum-senyum aja gitu. Nah kalau PKB ini bendera kombinasi antara Mas Umi dan NU. Mas Umi siapa itu? PKS, Partai Umat, Partai Mas Umi, mereka keluarga besar Mas Umi. Nah, ada namanya istilah dulu keluarga bintang bulan Pak. Iya, kalau kita coba belajar sejarah perjuangan politik, ada yang dikenal dengan keluarga bintang bulan. Saya tidak mau menerima pertanyaan, tapi saya mau minta komentar saja cukup 3 orang untuk memberikan kalimat, boleh tajam, boleh keras, boleh ekstrim, dan saya nggak akan jawab. Sifatnya memberikan apresiasi terhadap materi ini. Absen nggak deket ya, daftar nama. Karena saya nggak suka manggil. Udah sekarang nunjuk aja. 3 orang pertama, 1 Pak Gatot, 2 Pak Aman, 3. Iya bawa ya, udah ya, yang lain diharapkan masuk. Silakan Pak Gatot dulu. Gua respon materi yang kedua. Langsung. Beruntung saya mendengar apa yang sudah disampaikan. Kalau saya kasih judul biar kembali. Oh, kabar. Dah, tuh judulnya. Beruntung apa yang sudah saya dengar dari Ustadz Aman hari ini, karena saya jadi paham dan yakin bahwa umat Islam dengan pahaman yang bisa disampaikan ini, kita akan bisa bergerak untuk memobilisasi umat atau bergerak untuk memilih dengan yakin dan sadar bahwa kita harus menangkan Islam secara benar. Demikian. Kasih Pak Ahmad.